Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MK Kebijakan Sumber Daya Perairan. Pertemuan yang ketiga tentang dasar hukum penentuan kawasan konservasi perairan. Next. Nah, di sini dalam Undang-Undang tahun 2007 nomor 27 tahun ada junto ini semacam perubahan ya tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di sini dapat dilihat tentang pemanfaatannya, materinya secara jelas ya. Kemudian dasar-dasar perencanaan spasial di pulau-pulau kecil terluar tentang perencanaan tata ruang lautnya, perencanaan zonasi wilayah, perencanaan zonasi kawasan laut, dan ketentuan lebih lanjutnya. Kemudian di PP nomor 62 tahun 2014 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar, di situ dibahas tentang dasar perencanaan spasial dan pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar. Di sini ada banyak sekali membahas. Silahkan dibaca saja nanti. Kalau di kelas sudah kita bahas secara terperinci ya. Kemudian ada Kepres nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar. Nah, di sini terlihat dengan jelas pulau-pulau kecil terluar yang ada di Indonesia. Nah, pulau-pulau kecil terluar ini bisa menjadi batas terakhir ya dalam penentuan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jadi semakin jauh pulaunya, semakin luas juga zona ZEE-nya. Kemudian prinsip pengolahan pesisir dan pulau-pulau kecil terluar ada pengolahan dilakukan secara berkelanjutan, bahwasanya harus berkesinambungan dengan memperlihatkan keterkaitan ekosistemnya juga harus terjaga, kemudian tetap terpeliharanya keanekaragaman hayati, kekhasan dan keaslian nilai budaya. Nah, keanekaragaman hati perairan itu harus tetap terjaga serta nilai-nilai budaya itu harus terjaga lah, terlestari, kearifan lokal misalkan. Kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kemudian wilayahnya juga akan dikembangkan supaya perkembangannya tidak situ-situ aja, menjadi lebih baik lah. Yang D, nilai strategi sebagai sabuk ekonomi dan sabuk pengaman. Maksudnya sabuk ekonomi ini standar apa ya? Standar dalam prinsip usaha. Maksudnya ada batas-batasan yang berapa lah bisa dikategorikan dalam usahanya layak untuk dilakukan. Kemudian ada sabuk pengaman ini kemungkinan sabuk ekologis ataupun lingkungannya di situ. Bahwasanya dalam berusaha juga harus mempertimbangkan daya dukung atau daya tampung kawasan tersebut. Kemudian ada program aksi yang pertama, pembangunan pulau-pulau kecil terluar, yaitu yang pertama penataan pulau-pulau kecil terluar dan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Kemudian ada validasi dan verifikasi dalam rangka pembakuan nama pulau. Jadi pulau-pulau itu diberi nama yang baku supaya tidak berubah-berubah. Lanjut yang B, sertifikasi pulau-pulau kecil terluar. Ya, disertifikasi bahwa pulau-pulau tersebut layak untuk dikelola atau layak untuk dihuni atau seperti apa kan. Udah jelas lah sertifikasinya. Kemudian rehabilitasi mitigasi bencana. Jadi harus apabila ada kerusakan harus direhabilitasi sumber daya alam yang rusak itu dan ada mitigasi semacam pencegahan terhadap bencana. Lanjut yang nomor 2, penataan ruang di kawasan strategis nasional tertentu. Jadi harus ada dikelola kawasan tersebut. Seperti apa daerah ini mau dijadikan apa, di daerah di sebelah timur menjadikan apa. Jadi sudah jelas konsepnya tentang pemetaan wilayah itu. Pemetaan potensi ataupun akan dijadikan seperti apa kawasan itu. Kemudian ada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini untuk menunjang usaha tadi ataupun upaya konservasi. Jadi peralatan ataupun sumber dana ya, sarana prasarana harus ada. Lanjut yang keempat yaitu konservasi sumber daya hati. Jadi sumber daya alam ataupun kekayaan yang ada di laut itu, di pesisir, ekosistemnya harus dijaga atau dikonservasi agar tidak rusak. Nilai existing pulau-pulau kecil, maksudnya nilai keberadaan pulau-pulau kecil itu ada jumlah pulau, pulau bernama, tidak berpenduduk, ada berpenduduk. Jadi datanya bisa dilihat di sinilah. Kemudian definisi pulau-pulau kecil. Ini pengertian pulau-pulau kecil dari berbagai sumber. Bisa dibaca tadi ada berdasarkan UU 27, Angklos 1982 dan Perpres 2005. Lanjut.
Ini tahapan sertifikasi pulau-pulau kecil untuk memperoleh hak pengelolaan HPL dari BPN, Badan Pertanahan Nasionalnya. Tahapan sertifikasi target 37 pulau ini ada swasta, masyarakat belum dikelola. Kemudian ada rapat koordinasi lanjut masuk dalam masuk dalam pengelolaan ataupun sudah masuk dalam administrasi Badan Pertanahan, kemudian diurus lagi, persyaratannya dicek, baru nanti ada pemanfaatannya seperti apa, apakah bagi hasil, pemanfaatan pulau kecil, rekomendasi izin usaha, jadi udah jelas nanti. Ada rekomendasinya, ada pemanfaatannya, ada juga pembagian bagi hasil. Lanjut. Ini pulau-pulau menjadi prioritas dalam pengelolaan. Bisa dilihat tadi dari Pulau Rondo sampai Pulau Karang. Bisa dilihat nih pulau-pulaunya. Ini penataan ruang di kawasan strategis nasional tertentu. Nah, di sini ada pengelompokan pulau-pulau kecil terluar. Nah, sini bisa dilihat nih pengelompokannya, ini ada kelompok yang timur, tengah, kemudian ada juga yang timur sini, ini barat. Ada pengelompokannya tertentu. Nah, ini pembangunan infrastruktur, ada pembangunan dermaga, kapal, sanitasi air, ini juga ada panel surya ya, ataupun jenis teknologi apa ya. Kemudian ada penetapan kawasan konservasi. Nah, ini penetapan kawasan konservasi. Jadi daerah tertentu udah banyak lah kawasannya titik-titik ini. Itu bisa diperbesar aja tulisannya atau apa. Lanjut. Ini Danggro Aceh Darussalam tuh ada yang konservasi itu ada Pulau Weh, Sabang, Perairan Lampu, Aceh Jaya, Simulu, dan Pulau Banyak, Singkil. Lanjut, ini jenis-jenis ikan yang terlindungi atau ikan-ikan yang hampir punah. Ada ikan hiu, Napoleon, pari. Ini apa ya? Kayak gorgon, semacam apa ya? Gorgon laut lah. Apa ya? Terumbu karang kayak berupa akar ataupun apa? Isis SPP atau jenis tanaman ya. Saya juga tidak begitu jelas gambarnya. Program aksi untuk percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Ada perikanan tangkap berkelanjutan, industri pengolahan hasil perikanan budidaya berkelanjutan, regulasi kelembagaan, pembiayaan, tata ruang, dan pengembangan kawasan. Jadi sudah jelas ya, tidak perlu jelaskan lagi, karena subbabnya perikanan tangkap, pengolahan hasil budidaya, regulasi dan tata ruang itu sudah jelas. Nah, di sini rencana aksi percepatan pembangunan industri. Kalau tadi apa ya? Tadi percepatan pembangunan industri nasional, di sini juga rencana aksinya ya. Penegakan hukum dan transparansi perizinan untuk mencegah UU illegal fishing. Nah, supaya perampokan ikan tuh bisa lebih dihindari, supaya yang mengelolanya itu warga-warga di Indonesia lah, jangan ambil asing. Kemudian revitalisasi galangan kapal, peningkatan kapasitas kapal ikan buatan lokal. Nah, jadi situ tempat galangan kapal atau pembuatan kapal direvitalisasi agar dapat menghasilkan kapal ikan buatan lokal yang bagus. Lanjut, memenuhi kebutuhan energi untuk armada kapal ikan domestik. Ini semacam bahan bakar ya atau lainnya, memenuhi kebutuhan energi armada kapal domestik. Lanjut lagi, melatih keterampilan melakukan sertifikasi nelayan. Jadi nelayan itu supaya semuanya memiliki kemampuan yang baik atau layak lah, maka dilakukan sertifikasi. Nah, jadi nelayan itu sudah siap melaut dengan bekal kemampuan yang cukup baik. Lanjut lagi melengkapi sarpras pelabuhan perikanan. Jadi pelabuhannya dibuat bagus lah fasilitasnya supaya bisa mendukung aktivitas nelayan. Nah, ini rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Ini nasional lagi ya. Nah, tadi sama juga sih percepatan pembangunan industri. Rencana aksi percepatan. Nah, ini juga ada yang terlibatnya KKP, Kemenkumham, Kemenku. Di sini regulasi dan kelembagaan pembiayaan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, perbaikan data informasi perikanan melalui satu data. Jadi semua data perikanan itu dalam satu portal, meminimalisir risiko keamanan untuk industri perikanan di pulau terluar. Jadi mereka ingin melindungi atau memberi kenyamanan orang yang melakukan usaha di kepulauan terluar, usaha perikanan. Meningkatkan status kelompok menjadi koperasi. Jadi kelompok perikanan yang ditingkatkan menjadi koperasi supaya badan hukumnya semakin besar dan kuat. Dukungan pembiayaan akses pengelolaan. Jadi semacam pembantuan modal ataupun pembiayaan.
Di sini sentra kelautan dan perikanan terpadu pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan masuk dalam nawacita presiden ya. Itu penurunan sistem bisnis perikanan, pemenuhan konsumsi ikan untuk ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat, dan peningkatan ekspor hasil perikanan. Nah, ini rencana lokasi 12 SKPT di 2017 rute tol laut nih. Ada 12 SKPT dari Natuna sampai Sabang. Nah, ini dia. Ada rute-rute penjualan ekspor ataupun perjalanan laut lah melalui tol laut. Nah, sini bisnis proses sentra kelautan perikanan terpadu, ada potensi sumber daya ikan, jumlah pelaku usaha, jumlah sarana, target produksi. Di sini juga ada membahas tentang pendaratannya, pengolahan, pemasaran, pembekalan melaut, pelatihan dan kelembagaan. Integrasi kegiatan di sentra kawasan pesisir terpadu, kelautan perikanan terpadu ya. Kemudian di sini membahas ada ini kalau Pemda menyediakan master plan zonasi sarana budidaya, teknopark, karantina ikan. Nah, kemudian kementerian dia SDM, pelistrikan, ini perumahan, untuk koperasi, bea cukai. Ini intinya yang pihak-pihak stakeholder yang akan terlibat. Ini contoh yang sudah dibangun, ada TPI, PPI, kapal, jaring lah, banyak lah. Sini kerjasama KKP, TNI, dan Polri. Contohnya itu kayak mencegah illegal fishing, mengaktifkan Bakor Kamla untuk patroli, fasilitas pengawasan, pilar-pilar monumental, tugu, prasasti, pos pengamanan, semacam tuh posko kan, sosialisasi pendidikan, pelatihan teknis operasional. Nah, di sini juga mengkoordinir atau penempatan personil pengawas yang terlatih. Jadi orang yang diutus itu orang terlatih untuk mengamankan wilayah-wilayah terluar. Oke, sekian dulu materi kebijakan sumber daya perairan pertemuan ketiga. Kita lanjut di kebijakan perairan sumber daya perairan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.